wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ke teman-teman. Kita di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Oke, minggu ini adalah minggu pertemuan ke-10. Kita ketemu lagi. Eh, Pembahasan minggu lalu kita sudah sampai di eh, pandangan berita menurut zaman Orde Lama, Orde Baru, dan masa kini. Oke, mudah-mudahan sekarang teman-teman dalam keadaan sehat ya. Saya berharap di pertemuan yang ketiga setelah UTS ini atau ke pertemuan ke-10 ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, tetap menjaga diri dengan keadaan kita yang saat ini sedang uh, menjalani wabah penyakit ya. Saya harap juga perkuliahan juga tidak menyulutkan atau menyurutkan semangat teman-teman dalam belajar atau kuliah online. Walaupun kita kuliah online, saya harap teman-teman juga masih tetap untuk tetap menonton video YouTube saya, materi-materi yang saya berikan dari awal pertemuan hingga pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap ingat, masih tetap paham maksud dari apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang pandangan jurnalis di masa saat ini. Sekarang karena saya udah detail banget tuh menjelaskan tentang bagaimana pandangan Orde Lama terhadap berita yang disampaikan di Indonesia, kemudian zamannya Orde Baru, kemudian zamannya saat ini, begitu bebasnya masyarakat bebas untuk mengungkapkan atau menceritakan atau menginformasikan berita yang ada di kepada pembaca atau khalayak atau masyarakat. Oke, saat ini saya ingin membahas lanjutannya adalah tentang unsur layak berita. Eh, untuk kode etik yang ada di jurnalistik di Indonesia saya akan berikan di mungkin sekitar pertemuan ke-13 atau 14. Saya akan menjelaskan bagaimana kode etik dari pasal 1 hingga pasal 11 yang diresmikan atau kode etik jurnalis di Indonesia itu akan saya detailkan secara rinci. Di sini saya ingin gabungan atau rangkuman dari kode etik yang ada di Indonesia, kode etik jurnalis wartawan Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, unsur layak berita menurut kode etik jurnalis wartawan Indonesia, yaitu seorang jurnalis Indonesia harus wajib di sini ya menyajikan berita secara berimbang. Oke ya, berimbang itu artinya tidak memihak salah satu ya teman-teman ya. Jadi pandangan berita yang disampaikan kepada khalayak atau pembaca atau penonton atau pemirsa itu wajib berimbang. Kita tidak boleh seorang jurnalis memihak salah satu organisasi, salah satu komunitas, salah satu grup untuk kepentingan pribadi mereka maupun kepentingan pribadi wartawan. Dan juga harus adil. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, tidak memihak itu harus adil. Kemudian mengutamakan ketepatan. Kecermatan di sini adalah bagaimana cara menghasilkan suatu berita dengan baik, akurat, kemudian dengan menjelaskan secara rinci kejadian yang sebenarnya. Kecermatan yang dimaksud adalah seperti itu. Bagaimana suatu berita itu kita tidak bisa main-main ya teman-teman ya. Tidak bisa kita menambah-nambahkan dari berita yang ada. Misalnya contoh, ada satu kasus kejadian keluarga dibantai atau dibunuh. Kemudian di situ bilangnya kejadian sebenarnya anaknya 3, tetapi kemudian karena untuk menghiperbola atau kemudian salah pengetikan dan lain sebagainya sehingga membuat yang tadinya korbannya 3 kemudian ditulisnya menjadi 4, itu sangat fatal. Itu kurang cermat, kurang teliti di dalam menyampaikan suatu berita, dan itu adalah sesuatu hal yang paling fatal yang harus diklarifikasi oleh seorang jurnalis jika memang itu terjadi ya teman-teman ya. Kemudian ketepatan waktu di sini juga pada saat kejadian berita, kita menyampaikan suatu berita itu kan harus kejadian yang saat ini, yang up to date. Kemudian pada saat teman-teman menceritakan kejadian yang 3 hari yang lalu, kemudian teman-teman di-share hari ini, kemudian ketepatan waktunya sangat tidak pas, itu juga melanggar dari kode etik. Jadi sebagai seorang jurnalis itu kita memang harus benar-benar mematuhi
aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Khususnya kita membicarakan kode etik Indonesia ya. Kita tidak membahas kode etik untuk negara lain karena setiap negara memiliki aturan-aturan atau hukum dan kode etik tersendiri yang mereka anut. Gitu ya. Kemudian juga kode etik jurnalis wartawan juga Indonesia tidak mencampur adukan fakta dan opini nih teman-teman. Kita nggak bisa menceritakan opini kita sendiri. Kemudian kita menceritakan, oh ini tuh pembunuhan ini tuh mungkin karena atas kecemburuan suami istri. Karena suami terjadi percekcokan, misalnya ada orang ketiga misalnya. Kemudian dia membunuh istrinya karena kesal, kemudian sekalian anaknya, kemudian dia juga bunuh diri karena istri dan anaknya meninggal. Padahal sebenarnya kejadiannya mungkin nggak seperti itu. Kejadian sebenarnya mungkin setelah dapat informasi dari saksi, kemudian dari tetangga bahwa sebelumnya itu terjadi percekcokan karena misalnya perebutan lahan atau perebutan warisan. Nah, itu menjadi salah juga teman-teman. Karena teman-teman dalam arti kata seorang jurnalis menginformasikan opini yang dia mungkin secara kasarnya so tahu. Itu nggak bisa. Kita harus benar-benar mencari informasi dari saksi-saksi, dari orang-orang terdekat di dalam lingkungannya, cari informasi sedalam-dalamnya sehingga dan bekerja sama dengan polisi ya teman-teman. Seorang jurnalis harus bisa bekerja sama dengan polisi karena di dalam polisi itu mereka banyak menemukan data-data yang lebih akurat dibanding teman-teman menghasilkan atau fakta dan opini itu teman-teman atau jurnalis campur adukan. Itu memang harus bekerja sama dengan orang-orang terkait, dengan saksi, dengan lingkungan sekitar, kemudian dengan teman-teman yang korban, kemudian dengan polisi dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Kemudian juga tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Maksud interpretasi di sini adalah memang hasil berita yang disampaikan oleh seorang jurnalis adalah hak prerogatifnya milik penulis di mana dia menuliskan. Walaupun dia misalnya plagiat, tetapi plagiat dalam arti sini bukan copy paste dari dia seorang wartawan lain menulis hasil misalnya punya Lokita, saya menulis tentang artikel tentang COVID-19, kemudian saya cuma copy paste, kemudian saya menggantikan nama saya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tetapi jika kita merangkum hasil dari misalnya jurnalis Lokita, oh hasilnya kurang lebih segini, kemudian teman-teman ditambahkan dengan tambahan dari data-data yang lain, kemudian menambahkan, diambil dari yang Lokita, misalnya dari seorang jurnalis Lokita, diambil rangkumannya, kemudian ditambahkan dengan dokumen atau informasi-informasi baru yang lebih akurat, kemudian sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari punya Lokita, itu juga itu baru boleh dituliskan hasil kreativitas penulisnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa interpretasi di sini hasil karya seorang jurnalis itu tidak bisa diambil sembarangan atau dianggap itu adalah milik seorang jurnalis. Jika memang ada yang plagiat dan sebagainya, itu pasti ada pelanggaran kode etik, ada hukuman-hukuman tertentu ya yang akan dikenakan oleh Dewan Pers di Indonesia atau sebagai pengadilan Dewan Pers gitu ya. Oke ya, jadi unsur layak berita di sini juga memang harus sesuai dan layak untuk disampaikan kepada pemirsa maupun kepada pembaca. Oke, sekarang saya ingin membahas atau menginformasikan kembali atau merefresh balik nih teman-teman. Saya sudah pernah menjelaskan di semester yang pertemuan saya yang di ketiga dan keempat bahwa ada 7 sifat istimewa berita. Di sini saya lebih mengutamakan bahwa dalam arti kata berita itu ingin dijadikan suatu hal yang istimewa, kemudian mampu diterima oleh khalayak, masyarakat, pembaca, pemirsa dan lain sebagainya. Itu ada 7 sifat istimewa dalam berita. Yang pertama adalah berita harus akurat, sudah pasti ya. Akurat di sini harus jelas. Kemudian isi beritanya harus lengkap atau komplit. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri atau kita pisahkan satu dengan lainnya teman-teman ya. Dari 7 unsur ini teman-teman sebagai seorang jurnalis nanti insya Allah teman-teman menjadi seorang wartawan harus memiliki 7 kriteria istimewa dari berita dalam penulisan berita. Oke, kemudian berita harus adil, berimbang, seperti yang tadi saya jelaskan di Kode Etik Wartawan Indonesia. Kemudian berita tidak boleh dicampurkan opini dan fakta. Tadi saya juga sudah jelaskan. Nah, berita harus ringkas. Oke, saya ingin membahas berita harus ringkas. Kenapa? Kenapa sih harus ringkas? Padahal kan sebenarnya ceritanya panjang, Bu.
Karena pembaca akan apabila terlalu panjang, itu akan menjadi bosan teman-teman. Seorang pembaca, penonton atau pemirsa, kemudian pendengar radio, itu akan bosan jika terlalu berbelit-belit.